Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, ribuan saksi dan korban kejahatan terancam kehilangan perlindungan setelah adanya efisiensi anggaran pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Anggaran yang dipangkas di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK sebesar 62%, di mana dari 229 miliar rupiah dipotong menjadi 85 miliar rupiah. Menurut Wakil Ketua LPSK Susilaning Tias, meskipun turut mendukung program pemerintah, namun efisiensi anggaran tersebut membuat LPSK ternyata sulit menjalankan tugas utama dalam melindungi para saksi dan korban kejahatan. Bahkan pemangkasan anggaran ini juga dapat membuat LPSK menghentikan perlindungan terhadap beberapa saksi dan korban. Tentunya menyikapi kondisi tersebut, LPSK akan lebih selektif dalam memutuskan untuk memberikan perlindungan terhadap para pemohon. Ya, pemirsa, di tengah kebijakan efisiensi anggaran di Menteri Kabinet Merah Putih, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin melantik sejumlah staf khusus di kantor Kementerian Pertahanan. Pelantikan 6 staf sus Kementerian Pertahanan ini bersamaan dengan penganugerahan Satya Lencana Dharma Pertahanan. Di antara 6 staf sus Kemenhan yang dilantik, ternyata tampak di antaranya ini ada sosok pesohor Deddy Kobuzir. 5 staf sus lain yang dilantik Menteri Pertahanan adalah Lenis Kagoya, Kris Supandi, Maijen Purnawirawan Sudrajat, Indra Irawan, dan Sylvia Evi. Ya, pemirsa, langsung saja mungkin saya minta Mas Uma menjelaskan pertanyaan saya tadi yang sempat terpotong jeda. Ini soal kenapa sih, apa pesan yang ingin disampaikan Pak Presiden sampai harus menyampaikan ini di depan publik begitu? Ya, memang kalau misal Presiden yang bicara, memang tafsirnya menjadi cukup spekulatif, cukup beragam. Di satu sisi memang itu bisa jadi dimaknai sebagai sebuah bahasa metaforik. Artinya bahwa raja kecil itu barangkali sebagai sebuah elemen di dalam birokrasi, di dalam jajaran pemerintahan yang memang merasa tidak suka. Karena bagaimanapun juga ini kan menjadi semacam evaluasi terhadap pola kinerja termasuk tata kelola pemerintahan yang ada selama ini. Yang kemudian dalam bahasanya Pak Hasyim itu ada banyak program-program dalam tanda kutip konyol yang kemudian terus dijalankan. Nah, maka kemudian efisiensi ini dilakukan. Tetapi kalau misal kemudian itu bukan metaforik, maka kemudian itu adalah basisnya real. Kalau real, maka setidaknya 2. Pertama, bisa jadi adalah kalau raja kecil adalah mereka yang berasal dari elemen di pemerintahan daerah. Karena praktis di TKD, itu transfer ke daerah, itu ada 50,5 triliun dari anggaran yang harusnya ke daerah kemudian dipotong, terkena di situ. Atau di level kementerian atau jajaran di bawahnya. Nah, yang menjadi problem adalah proses filternya itu harus clear. Karena kalau misal tidak clear dan kemudian sifatnya unilateral pemotongannya, maka kemudian akan terjadi banyak sekali imbasnya. Nah, kalau misal kemudian yang menjadi pokok adalah dalam konteks tidak berpengaruh pada layanan dasar, that's fine, that's okay. Tetapi kalau misal kemudian yang berdampak di layanan dasar, misal tadi LPSK, tidak ada, bisa jadi kemudian layanan kepada yang membutuhkan perlindungan. Kemudian di Komnas HAM, sama. Tidak ada, praktis tidak ada layanan untuk perlindungan HAM. BMKG, katanya 50%, padahal kita itu mau memasuki lebaran ini. Artinya bahwa kemudian guidance terkait dengan cuaca, keamanan, dan juga keselamatan publik di transportasi sangat luar biasa. Kalau misal itu berdampak, tentu efeknya akan kemana-mana. Nah, maka yang disampaikan Presiden ini, dalam satu sisi bisa dianggap sebagai political warning. Mereka yang tidak suka, mereka yang tidak setuju, stop untuk melakukan itu, karena bagaimanapun nggak nyaman ini, dipotong sekian banyak itu. Tetapi di saat yang sama juga harus diklirkan bagaimana kemudian proses pemotongan ini, efisiensi ini, melibatkan pola komunikasi 2 arah. Kementerian, pemerintah daerah, yang kemudian mau dipotong, harus menjelaskan secara lebih clear, mana yang esensial, mana yang tidak. Kalau misal tadi disebutkan oleh Bang Daniel, perjalanan dinas,
kemudian hal-hal yang sifatnya seremonial, tentu banyak publik yang sangat setuju. Tetapi kalau misal sudah masuk dalam layanan dasar, bahkan kalau misal kita cermati sejumlah kementerian, karena masyarakat terutama ASN ya, teman-teman ASN itu kan pendapatan yang selama ini ada, ketika kemudian tidak ada backup misalnya antar jemput yang mendapatkan insentif atau subsidi dari kantor gitu, itu bisa sepertiga dari pendapatannya itu terpakai untuk transportasi. Nah akhirnya kemudian banyak kementerian-kementerian yang sekarang menggunakan WFA. Seminggu bisa 2 kali atau bahkan ada yang 3 kali. Artinya bahwa ini harus hati-hati. Karena kalau misal tidak, impact-nya bisa backfire ke dalam pemerintahan, meskipun di saat yang sama spirit dari Pak Presiden tentu juga harus diapresiasi, asalkan mekanisme filternya dalam konteks efisiensi bisa dibuat secara terbuka, transparan, dan accountable. Kalau tata kelola pemerintahannya clear, saya pikir semua bisa menerima dengan baik. Semua happy ya? Semua happy. Bang Daniel dijelaskan dengan baik. Baik Bang Daniel, mungkin dari tanggapannya dari penjelasan Bang Umam yang menyebut ini sepertinya raja kecil ini menyasar kepada kepala-kepala daerah begitu. Iya, ini kan metaforik ya. Jadi ini kan birokrasi baik itu di pusat maupun di daerah kan memang selama ini kritikan kita itu kan jamak cenderung status quo dan sebagainya. Namun terlepas dari itu, memang perintah dan instruksi Presiden terkait dengan efisiensi ini harus juga dijawab oleh teman-teman di bawah, dalam hal ini di kabinet, kemudian di Kementerian Keuangan dan sebagainya, untuk menelusuri hal-hal yang sifatnya details, dan itu yang juga disampaikan oleh Presiden di beberapa kali kesempatan. Artinya apa? Tadi harus ditelusuri mana yang memang untuk pelayanan publik itu tentu tidak boleh dikurangi. Namun kemudian tadi yang sifat-sifatnya inefisiensi, pemborosan, kemubaziran, tentu itu akan dikurangi secara maksimal. Nah, oleh sebab itulah beberapa hari yang lalu Presiden melalui berkomunikasi juga disampaikan kepada Wakil Ketua DPR RI Profesor Sufmi Dasko untuk melakukan pengecekan atau restrukturisasi terhadap efisiensi yang sudah ada. Artinya pembahasan antara eksekutif dengan legislatif itu harus dilakukan sesegera mungkin untuk memastikan, misalnya tadi yang disebutkan oleh Mas Umam, tidak ada pengurangan atau sebutlah penghapusan alokasi anggaran untuk sektor-sektor yang langsung terkait dengan pelayanan publik. Makanya kemarin kami misalnya dari Badan Penyelenggara Haji akan membahas bersama-sama dengan Komisi 8, namun karena memang masih ada beberapa hari ini ada upaya restrukturisasi untuk melihat apakah betul ada pengurangan anggaran di sektor-sektor yang langsung terkait dengan kepentingan masyarakat, barulah kemudian nanti hari ini sudah bisa dimulai pembahasan baru terkait dengan efisiensi tersebut. Jadi yang jelas Presiden sudah memerintahkan bahwasannya harus ditelusuri secara detail proses efisiensi ini. Jangan sampai tadi yang disampaikan oleh Mas Umam itu terjadi di pelayanan publik kita. Oke, baik. Mas Seno sebagai partai yang mungkin berada di luar kabinet ya, tapi kan paling tidak adalah kadernya yang jadi kepala daerah gitu ya, yang mungkin akan terdampak efisiensi ini juga gitu. Tapi bagaimana kemudian merespon efisiensi anggaran ini? Apakah memang sudah baiknya begitu atau memang ada yang perlu dikoreksi lagi? Ya, prinsipnya sebetulnya seperti yang selalu disampaikan oleh kepala-kepala daerah dari kami yang terpilih di periode ini, bahwa tentu saja kami akan sevisi dan senafas dengan Presiden. Artinya kalau memang visinya adalah prioritas pada efisiensi anggaran, tentu akan kita lakukan. Tapi tentu di saat yang sama kita harus cukup peka dengan apa yang menjadi perhatian publik. Artinya pada saat efisiensi anggaran itu dilakukan, yang penting mereka tidak terganggu kehidupan sehari-harinya. Ini yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Rakyat itu agak maksudnya gimana tuh? Rakyat agak nggak mau tahu juga sebetulnya berapa anggaran pemerintah untuk kemudian alokasi ABCDE. Yang rakyat mau tahu adalah apakah sehari-hari
dalam ngurus pelayanan yang berkaitan dengan publik, berkaitan dengan kesejahteraan dirinya, dia akan dipermudah atau tidak? Apakah kesejahteraan hidupnya akan lebih baik atau tidak lebih baik? Apakah dia pada saat datang, pada saat merasa hak asasi manusianya terganggu, Komnas HAM bisa melayani dengan baik atau enggak? Ya, breakdown lengkapnya tadi Pak Umam sudah menyampaikan secara teknis. Tetapi artinya kita harus peka dengan itu, yang mana kalau sudah prinsip dan spiritnya adalah efisiensi anggaran, jangan sampai kemudian kita malah menunjukkan teladan-teladan tidak baik terkait dengan itu. Itu yang hari ini menjadi perhatian. Kepala daerah kami di PDI Perjuangan semuanya senafas, satu ya? nafas, satu irama, gitu ya. Siap membantu nggak nih? Kita siap mensupport dalam konteks melinearkan. Kita mengenal strategis. kita mengenal asasnya hari ini itu kan presidensialisme, Mbak. Artinya tunduk taat tegak lurusnya pada presiden. Jadi asas presidensialisme bukan mantan presidensialisme, bukan wapresidensialisme, tapi presidensialisme. Ya, ini soalnya satu nafas siap membantu ini siap membantu masuk kabinet atau apa nih? Siap sevisi, siap senafas, siap masuk. Kemudian yang terakhir. Konteksnya kan kepala daerah tadi. Oh, iya. Nah, artinya pada saat kepala daerah dilantik, disumpah, maka tentu arahan dan haluan kebijakan presiden menjadi arahan dan kebijakan dari kepala daerah kami di PDI Perjuangan. Semuanya pada prinsipnya seperti itu. Oke, kita kembali ke Mas Umam ya. Mas Umam mungkin tadi sempat disampaikan ya, mungkin targetnya ini belum ketahuan. Apakah internal kabinet atau mungkin memang termasuk kepala daerah raja-raja kecil kan kalau kita maknai pemimpin kecil gitu ya di daerah-daerah, atau sebetulnya ada political pressure ya, tekanan politik juga yang ingin ditunjukkan Pak Presiden ini tidak hanya untuk para pembantunya tapi untuk pihak-pihak lain. Tapi nanti ya Mas Umam, sesaat lagi kita akan bahas usai jeda berikut.